Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan saya Anti Arjanti, tentu dalam program kecintaan Anda, dimana kalau bukan dalam program Jaksa Menyapa. Saatnya ada Jaksa Bicara. Watos, kurang kompak ya. Sekali lagi ya, saatnya Jaksa Bicara. Belum ya. 3, 2, 1, saatnya ada Jaksa Bicara. Watos, luar biasa pemirsa ya. Kali ini kita akan mengambil sebuah tema, tentunya di hari Kamis ceria, bukan begitu ya? Melihat dari pakaiannya terlihat ceria begitu ya. Oke, di Kamis 21 November 2024 tentunya kita akan mengambil sebuah topik yang menarik, yaitu ada mengenal jaksa pengacara negara lebih dekat. Betul ya? Oke, kali ini pemirsa saya bersama dengan dua narasumber spesial di sebelah kiri saya yang sudah siap begitu ya. Halo, assalamualaikum. Ini bersama dengan Mbak Hidayah SHMKN selaku jaksa pengacara negara Kejari Batu. Assalamualaikum. Salam Mbak. Selamat pagi, sehat ya? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama juga Mbak Indria Korisa Fitri SH selaku Kasubsi Perdata dan Kejari Batu. Halo. Halo. Salam pemirsa dulu dong. Halo pemirsa. Sehat ya? Sehat. Kabar hari ini luar biasa ya? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Oke, tema kita pagi hari ini tadi apa? Ayo, ingat nggak? Apa ya? Apa tadi ya? Mengenal lebih dekat JPN. Nah, mengenal lebih dekat JPN. Ada yang tahu nggak pemirsa apa tuh JPN? Ayo, apa ayo? Ada yang tahu kan? Jaksa Pengacara Negara. Nah, Iya. apa itu Jaksa Pengacara Negara? Boleh dijawab, Mbak Kori? Ya, kan selama ini orang taunya jaksa JPU ya, jaksa Iya. penuntut umum. Nah, ternyata ada juga jaksa pengacara negara. Jadi jaksa itu bukan hanya penuntut umum, tapi ada juga jaksa pengacara negara. Mungkin pemirsa ada yang tanya, apa sih bedanya jaksa penuntut umum dengan jaksa pengacara negara, Mbak ya? Karena kita kan dari seragam aja udah beda nih. Kita kalau JPU kita selalu pakai toga dan dilakukannya di persidangan. Jadi itu lebih ke penuntutan, tahap penuntutan di persidangan. Kalau JPN, jaksa pengacara negara, di tulisannya aja jaksa pengacara. Kami sebagai pengacara apa? Bukan pengacara perorangan, tapi pengacara negara. Kami mewakili dari pemerintahan, BUMD dan BUMN gitu. Berarti mewakili Jadi kita nggak bisa privat, nggak bisa perorangan gitu. mewakili BUMN dan juga BUMN juga apa tadi? BUMN, BUMD, instansi pemerintah. Di luar itu sudah nggak, berarti swasta nggak Nggak bisa. Swasta nggak bisa. Oke, berarti kalau itu swasta mungkin lebih ke JPU-nya ya? Iya. Oh, nggak bisa. Bukan? Nggak bisa. Apa itu? Kalau JPU itu kan kita sebagai penuntut umum, Oke, kalau JPU Penegakan sendiri lebih undang-undang. apa ya? pidana umum, Oke. pidana korupsi. Gitu. Berarti lebih ke pidana umum, contoh halnya seperti pidana korupsi begitu pemirsa Batu TV yang ada di rumah ya. Oke, berarti kira-kira apa itu JPN udah mulai tahu ya pemirsa ya. Gitu. Oke, ini sepertinya Mbak Indri juga nggak sabar juga ini ya pengen menjawab ya. Mungkin mau ada tambahan boleh Mbak Indri ya? Mbak Ida. Mungkin menambahkan dari Bang Kori itu benar, Iya, memang yang sering dikenal kan penuntut umum tuh yang pakai Betul. seragam coklat, kan kesannya serem, itu yang dikenal orang, kan kita sukanya nuntut orang di persidangan itu JPU. Kalau JPN yang sudah dijelaskan Mbak Kori tadi, kita ini pengacaranya negara, tapi untuk swasta gimana? Kan saya juga pengen dong dapat layanan kan gitu, bisa, tapi nanti dengan tupoksi yang lain. Nanti ada kita jelaskan nanti ya Mbak kita bisa. Di next nanti pemirsa Batu TV yang di rumah ya. Ini sampai salah penyebutan nama. Agak gimana gitu ya, udah hampir sama ya. Kembar jangan-jangan ya. Kembar tapi beda ya. Kembar tapi beda pemirsa ya. Oke. Tadi kita udah mendengarkan bersama pemirsa perbedaan dari JPN dan juga JPU. Kalau JPU kan biasanya dia pakai baju kayak ada toganya gitu ya. Biasanya kayak ada warna putihnya ini, putih terus hitam gitu ya. Itu toga namanya. Oh, itu namanya toga. Dan kita bisa pakai PDH kan Mbak, PDH seragam kejaksaan. Kalau JPN biru gini ya. Jadi harinya. Kalau misalnya Senin sama Rabu kami pakai putih. Berarti Senin sampai Rabu putih Iya, gitu. putih hitam Kayak baru masuk kuliah. Iya. Tapi kalau Selasa sama Kamis kami pakai biru. Mbaknya kayak udah kayak JPN. Ini kebetulan yang pemirsa janjian. Janjian. Mbak Pur sama Mbak Ida ya pemirsa ya, jadi ya. Oke, berarti kalau untuk Jumat, Sabtu, kalau Jumat off ya? Jumat kami batik Pak, Oke, sesuai kantor. Kalau Sabtu Minggu Seragam kantornya. Sabtu Minggu di rumah Mbak pakai dasar. pakai dasar pemirsa ya, tes aja ya. Ini tes konsentrasinya.
Oke, baik pemirsa, berarti udah mulai mengenal apa itu perbedaan JPN dan juga JPU pemirsa. Nah, buat pemirsa Batu TV yang di rumah mungkin mau bertanya-tanya bisa langsung aja menghubungi line teleponnya ada di nomor 0822 2843 8492 pemirsa. Atau bisa langsung menghubungi di Instagram Kejari Batu di @kejari Batu pemirsa ya. Nah, saya mau tanya lagi di pertanyaan selanjutnya ini untuk mungkin bisa dijawab ini untuk Mbak Hidayah ya. Untuk tugas dan juga tupoksi dari JPN itu sebenarnya apa sih? Oh ya, mungkin ini juga banyak yang nggak tahu ya, JPN aja udah nggak kenal. Sekarang kita saatnya mengenalkan nih. Ya, kita punya 5 fungsi di sini pemirsa. Fungsi di bidang Batu itu yang pertama adalah penegakan hukum. Yang kedua itu kita dapat memberikan layanan bantuan hukum. Oke. Lalu yang ketiga ada pertimbangan hukum. Keempat ada pelayanan hukum dan yang kelima ada tindakan hukum lainnya. Itu ada 5 itu Mbak. Nah, kalau untuk yang tadi kan ada lima tadi ya. Nah, untuk yang penegakan hukum itu yang seperti apa ini Mbak Hidayah? Boleh Penegakan jawab? hukum begini Mbak. Jadi itu layanan tindakan JPN untuk melakukan gugatan maupun permohonan kepada pengadilan. Layanan tindakan untuk melakukan Gugatan atau permohonan kepada pengadilan negeri dalam lingkup permasalahan perdata dan hukum untuk memberikan kepastian hukum atau ketetapan hukum seperti itu. Pengertiannya seperti itu, Pak. Untuk layanan hukumnya biasanya yang seperti apa itu? Contoh realnya gini, kalau penegakan hukum itu intinya kewenangan jaksa ini diberikan melalui undang-undang sudah diatur khusus memang, seperti contohnya itu pembatalan perkawinan yang telah kita lakukan. Jadi jaksa dapat melakukan pembatalan perkawinan. Kan juga orang banyak yang nggak tahu ya. Kita dapat membatalkan perkawinan, tapi kan perkawinan yang seperti apa dulu yang kita batalkan. Syarat-syaratnya juga nggak semua perkawinan yang dapat kita batalkan. Nah, ini pasti ada beberapa faktor kenapa kok terjadi pembatalan perkawinan itu ya. Ya ada. Kita akan jawab nanti dulu, mau ada yang lewat ya. Sabar dulu, tahan dulu ya. Mungkin tetap dalam program Acara Jaksa Menyapa, jangan kemana-mana, bisa jeda pemirsa.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Saatnya ada Jaksa Bicara. Watos, pemirsa ya, semangatnya luar biasa ya. Ini mbak-mbak jaksa muda semua pemirsa ya. Ini mulai tahun berapa sih ini untuk Mbak Kori ini? Kalau saya angkatan tahun 2011, jaksanya dari 2015. Wah, luar biasa ya. Ini kayaknya yang paling lama yang Mbak Ida ya kayaknya ya. Enggak juga. Sama, Saya juniornya. Oke, berarti lebih duluan yang Mbak Kori Iya. ya. Waduh, luar biasa pemirsa. Beda setahun ya? Hah? Beda setahun ya? Kalau dari 3 tahun ya. Kalau jaksanya beda setahun, Ya, tapi kalau angkatannya beda. jauh. 3 tahun. Berarti beda tipis begitu Iya. ya? Nggak jauh beda pemirsa ya. Oke pemirsa ya, untuk pemirsa yang mau bertanya-tanya, silakan pemirsa langsung menghubungi di line teleponnya di nomor 0822 28438 492 pemirsa, atau bisa langsung di Instagram Kejari Batu di @kejaribatu. Saya oke, saya mau lanjut bertanya. Ini tadi sempat tersendat tadi ya Mbak Hidayah ya, perbincangan tersendat. kita ya, pembatalan pernikahan tuh kok bisa begitu ya Mbak Hidayah ya? Jadi sebenarnya gini Mbak, jaksa ini diberi wewenang nih di pasal 26 Undang-Undang Perkawinan itu memang kita diberi wewenang untuk membatalkan pernikahan yang seperti apa yang dapat dibatalkan itu ada 3. Pernikahan yang dilangsungkan di depan pejabat yang tidak berwenang untuk itu. Terus kedua, pernikahan yang dihadiri oleh wali yang tidak sah. Lalu dihadiri oleh saksi yang kurang dari 2, saksinya tidak cukup. Awalnya itu 3 kriteria itu, tapi saat ini sudah diperluas maknanya. Selain 3 syarat itu, kami bisa membatalkan semua perkawinan yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti contohnya pembatalan perkawinan yang pernah kita lakukan di tahun 2021. Oke, berarti sempat pernah ada kasus yang seperti itu ya tahun 2021? Oke. Kalau oleh warga Batu. Waduh, ini juga warga Batu juga begitu yang namanya Mbak Kori ya. Waktu itu jaksanya juga Mbak Kori Kami, dan ya. oke. Kebetulan jaksanya Mbak Kori dengan Mbak Hidayah waktu itu pemirsa ya. Tahun 2021. 2021. Itu dengar-dengar waktu itu pertama di Jawa Timur ya? Iya, pertama kalinya pembatalan tahun 2021 di Jawa Timur di Batu. Oke, di Kota Batu kala itu ya. Tapi hingga sekarang ini tahun 2024 udah nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Berarti emang itu kasusnya langka begitu ya? Tahu Mbak. Oke, berapa lama? Perkembangan dari PIDUM itu, dari pidana umum. Jadi ada seseorang, ya kita ngomong seseorang aja, melakukan pemalsuan dokumen sehingga bisa terjadi double dokumen Nikah. ya, dokumen nikah. Nikah 2 kali. Oke, begitu ya. Jadi yang satu yang karena pemalsuan dokumen itu harus kita batalkan. Makanya namanya pembatalan. Berarti itu contoh-contoh buaya-buaya begitu ya? Iya. Contoh buaya yang oke itu pemirsa ya. Baik. Oke, tadi kita udah mengerti apa itu ya penegakan hukum begitu ya. Sekarang saya mau bertanya yang tentang bantuan hukum. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Kori ini, Mbak Jaksa cantik nih pemirsa. Gimana? Bantuan itu Mbak ada 2, yang satu litigasi, yang kedua non litigasi. Kalau litigasi itu penyelesaian sengketa di persidangan, sedangkan kalau non litigasi itu di luar persidangan. Jadi seperti kayak kami menjadi misalnya ini Mbak ada pemohon, satu pemohon 2 minta dilakukan penyelesaian sengketa tapi nggak mau di pengadilan. Pokoknya gimana sih kayak rembukan gitu. Oh iya, kekeluargaan begitu ya. Itu untuk yang litigasi apa yang non litigasi? Non litigasi. Oke. Asalkan pemohonnya itu tadi pemerintahan, BUMN atau BUMD. Pemerintahan. Oke. Kalau selama ini yang terjadi yang di non litigasi di Kota Batu apakah pernah terjadi? Banyak. Oke. Hingga tahun 2024 ini? Banyak sekali. Kira-kira angka persentasenya berapa persen untuk yang tahun 2024 ini untuk yang non litigasi? Bantuan hukum Oh, ya Mbak. iya. Bantuan hukum ada sekitar 30% kali ya. Sampai 30% ya? Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bagaimana untuk angka persentasenya? 2024 Iya, yang 2024, 2023 dan meningkat ya, sepertinya meningkat. berarti yang tahun ini jauh lebih meningkat begitu. Iya. Biasanya itu faktor penyebabnya apa sih yang menyebabkan itu adanya peningkatan? Sengketa warga dengan pemerintah, kebanyakan di pemerintahan desa ya, kebanyakan karena masalahnya di Batu ini walaupun kotanya tidak terlalu besar tapi agak rumit juga sih Mbak. Wah, ternyata agak Dan rumit alhamdulillahnya begitu ya. lebih ke mengedepankan kekeluargaan. Jadi kita makanya penyelesaiannya lewat non litigasi. Oke. Tapi tetap harus pakai SKK ya Mbak Kori Tetap ya? harus ada SKK. Syaratnya Oke. ada SKK. SKK apa tuh SKK? Surat kuasa khusus. Jadi kami bergerak berdasarkan SKK. Kira-kira waktu itu kalau melihat dari data di tahun-tahun sebelumnya yang paling kan ada berapa desa yang waktu itu sempat non litigasi di Batu ini tahun 2024 ini Bukan desa hingga ya? bulan ini November ini? Banyak banget udah nggak kehitung kita Banyak. SKK kita Sampai nggak terhitung ya? banyak ya.
10 lebih 30. Lebih dari Lebih juga. Oke. Nah itu berarti per desa ada yang beberapa gitu ya, ada yang Iya, sampai satu lima. desa bisa 1 atau 2 bisa. Oke, bisa 1 sampai 2. Tapi kebanyakan kita yang akhir-akhir ini BRI ya Mbak ya. BRI, Untuk BPJS, Oh, itu termasuknya adalah non litigasi. Untuk penagihan lembaga. Oke, lebih ke penagihannya begitu ya. Jadi biru-biru sekalian jadi debt collector. Boleh ya, oke. Berarti untuk yang ketika melihat dari tahun sebelumnya kan penurunan, kemudian hingga masuki tahun 2024 sempat mencapai persentasenya naik begitu ya untuk non litigasi. Tapi menurutnya dari Mbak Koi dengan Mbak Hidayah itu kabar bagus nggak sih kalau melihat ternyata warga Batuy lebih mengutamakan kekeluargaan? Bagus, lebih Bagus bagus ya. Karena untuk pengadilan penyelesaian sengketa lewat litigasi itu untuk upaya terakhir loh Mbak. Jangan sampai kalau bisa kita non litigasi dulu, apabila tidak bisa menemukan jalan keluar lewat non litigasi, kita ke litigasi. Berarti biasanya dari pihak Seperti kejari saya itu kasih contoh ini aja gimana? deh, BPJS. Kita baru dapat penghargaan. Satu hari kita bisa menyelesaikan 350 juta. BPJS ketenaga kerjaan. Oke. Iya. Dalam waktu 1 hari Mbak, 350 juta. Jadi sudah dilakukan penagihan oleh BPJS Naker, kita sebenarnya Naker ya. 1, 2, 3 tidak bisa, terus di SKK-kan ke kami. Alhamdulillah dalam 1 hari sudah terselesaikan. Seperti itu. Satu hari dalam hitungan menit nggak sampai sampai. ya. Jam Mbak. Waduh, luar biasa, ini jaksa mudanya keren banget pemirsa ya, bisa sampai sesingkat itu ya menyelesaikan permasalahan begitu pemirsa ya. Oke, kalau untuk yang berarti biasanya kan mereka kan ditawari dulu mau yang non litigasi apa yang litigasi saja gitu, Oh enggak Mbak. atau mungkin mereka tiba-tiba oh aku mau yang non atau yang litigasi itu mereka minta sendiri atau gimana biasanya? Awal dulu pasti non litigasi kami. Untuk litigasi itu penyelesaian terakhir Mbak. Gitu. Berarti bukan dari mereka yang minta gitu, tapi mungkin untuk urutannya yang non litigasi dulu begitu Urutannya ya? seperti itu. Tapi kalau misalnya dari pihak misalnya apa kita ngomongnya ya, pemerintah ya, langsung oh ini kita sudah lakukan upaya seperti ini tapi sampai sekarang belum ada hasil, kita langsung ke litigasi aja, kita bicarakan dulu, kita rapat dulu, kalau memang diharuskan seperti itu ya kita lakukan. Biasanya diberi waktu tenggang berapa lama untuk misalnya belum ada apa itu penyelesaian di non litigasi itu berapa lama? Tergantung Mbak, seperti kalau misalnya kita ngomongnya BPJS lagi ya, kita kan kalau di BPJS ketenaga kerjaan kemarin kita kan ada GS, itu gugatan sederhana. Oke. Itu kenapa kita sampai melakukan litigasi gugatan sederhana, karena upaya non litigasinya udah nggak ada hasil Mbak. Kita udah memanggil mereka 3 kali tidak datang, kita berikan somasi sekali, 2 kali tidak datang, langsung kita gugat. Itu kan gugatan sementara, Gugatan sederhana. bukan sementara. Sementara ini. Oke, berarti kalau misalnya mereka sudah ada itu panggilannya dari melalui surat begitu ya? Iya, surat Berarti SP 12 panggilan. surat panggilan 12 nggak ada apa itu itikat baik langsung Baru kita GS. somasi, kan beda, surat panggilan dengan somasi berbeda. Oke, untuk formatnya pun juga berbeda Beda. begitu ya? Kalau somasi itu lebih ke teguran, udah panggilan tidak bisa berhasil 3 kali kita keluarkan somasi. Somasi 1, 2 tidak berhasil kita langsung gugat. Bukan panggilan alam aja ya? Jangan Oke, warning. Baik, ini untuk yang tadi non litigasi, untuk yang litigasi apakah pernah terjadi di Kota Batu tercinta ini? Ada, ya itu seperti saya omongkan, ada gugatan sementara, gugatan sederhana jadi di rumbanya sementara gitu, jadi kan Terbawa arus. sederhana, iya. Gimana? Gugatan sederhana. Oke, berarti pernah terjadi ya Pernah. di gugatan sederhana? Dan alhamdulillah berhasil, baru pertama kali pertama kan kita daftarkan dulu daftarkannya melalui di pengadilan negeri oke di Malang, ya. karena di Batu belum ada, jadi kita ke Malang. Setelah itu baru tahap awal ya, langsung dibayar. Itu tahun berapa kejadian? 2023. Berarti tahun lalu ya? Iya. Waktu itu jaksanya Kami Mbak juga. Kori alhamdulillah. Ini dua. Iya. Nggak bisa terpisahkan berarti ya. Oke, tahun 2023. Oke, waktu itu tapi akhirnya alhamdulillah udah terselesaikan begitu ya. Sudah Di dibayar. tahun yang sama Di apakah tahun yang sama. sampai ganti tahun? Enggak sampai Mbak. Oh, Nanti bulan mungkin ya. Ganti bulan aja kan. Ganti Januari. bulan ya. berarti memang perjalanannya cukup panjang itu ya. Oke, saya mau bertanya lagi ini tentang pertimbangan hukum ya. Ini masih di tupoksi dan juga tugas dari JPN begitu ya. Ini Mbak Hidayah boleh
sampaikan apa itu pertimbangan hukum. Oke, jadi di pertimbangan hukum itu JPN itu punya 3 layanan nih Mbak. Yang pertama ada namanya legal opinion, lalu yang kedua ada legal assistant atau LA, dan yang ketiga ada legal audit. Itu ada 3 itu. Oke. Untuk yang 3 itu ya, leader system ya. Legal opinion yang pertama. Leader opinion apa itu? Legal opinion. Jadi legal opinion itu layanan yang kita berikan ke pemerintah. Jadi pertimbangan hukum ini khusus pemerintah lah. LO ini hanya dapat kita berikan ke pemerintah. Bentuk layanannya adalah tentang suatu permasalahan ini. Jadi pemohon nanya suatu permasalahan, nanti akan kita jawab secara tertulis. Kita tuangkan di legal opinion. Di dalam situ nanti kita berikan kajian-kajian secara yuridis normatif. Nanti di situ akan terjawab permasalahan yang disampaikan oleh pemohon. Seperti itu. Tapi ini khusus untuk pemerintahan, untuk Khusus yang pemerintah opinion ya, ini. khusus pemerintah. Oke. Biasanya ini berupa seperti apa sih untuk yang selama ini dari Kota Batu ini yang sudah Mbak Hidayah tangani? Ada beberapa di Batu ini Mbak. Contohnya kalau misalnya ini ada suatu desa ada permasalahan, cuma kita nggak bisa sebutkan permasalahannya secara spesifik ya di sini. Iya. Cuma permasalahan hukum nih, ketika dia tuh ragu-ragu akan mengambil kebijakan. Jadi pemerintah ini ragu-ragu untuk ambil kebijakan, makanya dia minta pendapat hukum kepada kami. Nanti akan kita tuangkan tuh, kita tulis kajiannya apa aja, baik secara analisa yuridisnya seperti apa, analisa fakta seperti apa. Nanti akan mengerucut berbentuk suatu kesimpulan. Jadi permasalahan itu akan terjawab di surat namanya LO itu tadi, legal opinion. Gitu. LO. LO. Bahasa Indonesianya pendapat hukum. Oke, biasanya bisa mencapai LO itu berapa lama sih prosesnya sampai bisa nyampe Tergantung ke LO itu? tergantung peliknya permasalahannya, semakin permasalahannya rumit semakin Lama. lama kan. Kita kan Oke. butuh data-data kan. Betul. Kita analisisnya kan harus butuh data-data dokumen. Semakin pelik masalahnya semakin lama juga. Karena Biasanya nanti yang paling membuat lama tuh apa sih, data-data apa sih yang paling membuat sampai LO-nya sampai lama itu apa? misalnya kayak contoh, misalnya datanya tentang tanah, ini kita kan harus ke desa dulu, datang ke buku kerawangan, bener nggak ya kalau tanahnya bener, ternyata nggak ada gitu kan. Sesuai suratnya Dari zaman nenek Oh, moyang. iya, dari iya, nanti, iya. suratnya nggak lengkap. Akhirnya kan kita memberikan kajiannya juga nggak lengkap. Jadi kajian kita yang kita berikan ini tergantung data juga. Kalau datanya lengkap, kajian yang kita berikan juga semakin lengkap. Kalau datanya hanya sekedar ada ya yang kita berikan, ya sebatas data yang diserahkan itu aja Mbak. Tapi kemarin yang sempat Mbak Hidayah tangani ini apakah sampai memakan waktu lama jadi LO? Yang Nggak terlalu ya. berapa bulan sih? Sebulan mungkin. Sebulan ya? Sebulan. Seberapa rumit sih untuk pencarian datanya ketika itu? Kalau yang ini sih nggak terlalu Mbak ya, karena Iya, mereka ya. juga alhamdulillah kooperatif, Oke. pemohonnya kooperatif ke kita, jadi kita juga alhamdulillah cepat juga menyelesaikan LO-nya. Ya, kalau klien Iya. kooperatif, Klien. data yang diberikan lengkap, cepat ya, Iya. seminggu, 2 minggu selesai. Tapi kalau misalnya tergantung kooperatifnya ya, kalau misalnya lebih cepat Iya. juga nggak sampai sebulan udah Kita selesai. minta data ini, oh iya Bu sebentar, tiba-tiba baru dikasihkan 2 minggu lagi. Nah itu udah spare waktunya udah lama. Karena kan kita by data Mbak analisisnya. Iya. Biasanya kalau untuk mencari data tuh bakal langsung ke titik lokasi apa cuman lewat menghubungi lewat telepon atau gimana biasanya? Dua-duanya, kalau kita telepon juga, tapi ketika dirasa perlu kita datang ya kita turun ke lapangan untuk memastikan bener nggak, kita cek juga panas-panas ke lapangan, kita lakukan itu Mbak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sunscreennya aman ya tadi ya? Harus tebal. Sunscreen tapi aman ya? Oke, berarti ternyata ada yang cepat, ada yang lama begitu ya. Paling lama bisa sampai 1 bulan nih dapat LO itu ya. Luar biasa. Tapi ini khusus pemerintahan. Khusus pemerintah. Kalau tahun 2024 berapa yang sudah Mbak Hidayah dengan Mbak Kori tangani ini? Yang Tahun ini 2024 yang satu. tahun ini? Tahun ini satu. Satu ya? Ya. Tahun-tahun kemarin? Tahun dulu ada 2 kali. Rata-rata Iya. kalau LU nggak begitu. Juga di desa juga? Enggak. Dinas waktu itu ya. Yang di LO yang Untuk tahun ini desa. Yang ini di desa. desa ya? Di salah satu desa di Kota Batu begitu ya? Ya. Oke, begitu. Kalau yang dinas kemarin karena apa ya? Yang dinas itu karena ada permasalahan pengadaan kalau nggak salah ya. Oke. Dia butuh kajian lebih dalam, jadi mintanya tertulis. Berapa lama kalau yang untuk yang dinas? Ya sekitar kurang lebih sama sih. Sama ya, 1 Iya. bulan ya. Baik. Berarti tadi kan ada leading opinion, kemudian LA, dan yang kemudian berikutnya apa tadi? Legal audit. LA. Iya. Oke, kalau LA leading opinion itu yang kayak gimana?
Yang kedua tuh legal assistant namanya, atau bahasa Oke, Indonesianya legal itu assistant. pendampingan hukum. Oke. Jadi pendampingan hukum itu Mbak, itu layanan JPN itu bentuknya konsultasi hukum. Jadi kita dampingi ketika pemerintah ini mengadakan suatu kegiatan. Yang paling sering Iya. kegiatan pengadaan barang jasa itu kita dampingi. Nah, ketika dalam perjalanan kegiatan berjalan, pemerintah ada permasalahan hukum, itu bisa ditanyakan kepada kami. Nanti akan kita berikan, tapi bentuknya hanya sebatas konsultasi hukum seperti itu. Hanya sebatas konsultasi. Sebatas konsultasi hukum. Nanti ketika dirasa permasalahannya rumit, itu bisa dialihkan ke LO. Gitu. Yang opinion tadi itu ya? Ya. Oke. Berarti Itu LA. untuk ini hanya sebatas konsultasi untuk yang Ya. legal assistant ini ya? Ya, legal assistant. Oke. Nah, pemirsa Batu TV yang di rumah, buat pemirsa yang mau bergabung bersama dengan kami, mau tanya-tanya juga ke Jaksa Muda ini pemirsa ya, tentang mengenal JPN lebih dekat, bisa langsung menghubungi di nomor telepon kami di 0822 2843 8492 atau bisa menghubungi di Instagram kami di @kejaribatu pemirsa ya. Apakah udah ada pertanyaan masuk? Belum ya? Oke, kita lanjut lagi bertanya ya, boleh ya? Ya, boleh. Nah, untuk yang leading assistant tadi itu sebatas konsultasi. Iya, sebatas Yang konsultasi. paling banyak biasanya konsultasi apa? Konsultan apa Tentang ya? hukumnya seperti apa sih, kayak pengadaan barang jasa kan banyak tuh aturannya. Apa tuh Kadang- biasanya itu? Kenapa? Yang kayak gimana sih biasanya? Jadi kita tuh sebenarnya kalau kita nggak diminta, kita bisa memberikan pendampingan. Itu tujuannya untuk memitigasi supaya kegiatan ini aman, berjalan sesuai peraturan yang ada. Jadi kita juga bisa memberikan masukan, saran-saran. Aturannya seperti ini loh, aturannya hukumnya seperti ini loh. Misalnya kegiatannya itu berjalan, kita tahu di situ Oke. ada kok dirasa ini kayaknya mau menyimpang ke arah-arah nggak bener, kita ingatkan di situ. Aturannya kayak gini loh, jadi kamu harus berjalan sesuai aturan yang ada. Jadi lebih Itu perannya. meluruskan begitu ya? Iya. Oke, ini Itu pendampingan. ceritanya masih panjang ternyata ya. Tapi mau ada yang lewat, Oh, lewat sabar lagi. dulu ya. Kita nongki dulu ke belakang nanti ya. Tetap dalam program acara Jaksa Menyapa, jangan kemana-mana, usah jadi pemirsa.
Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Saatnya ada Jaksa Bicara. Uatos. Gitu pemirsa ya, jargonnya nggak usah sampai lali begitu ya. Kok campur-campur nggak perlu sampai lupa begitu ya jadi ya. Oke. Tadi saya mau bertanya lagi tentang ini ya, yang aturan, yang untuk yang leading assistant begitu ya, Mbak Legal Hidayah. audit mungkin asisten Oh tadi iya, udah. iya. Iya. Udah tadi ya, legal Audit, iya. Apa itu? Jadi kalau legal audit ini setelah kegiatan semua itu selesai, biasanya kan ada laporan tuh Mbak. Nah, laporan itu kita cek secara menyeluruh. Nah, laporannya sudah benar belum sesuai aturan. Seperti itu legal audit. Oh, memang biasanya sampai ada laporan yang sampai keliru begitu. Pernah Iya kan? terjadi? Bisa saja karena mungkin dalam kegiatannya kita tidak mendampingi atau bahkan kita sudah ingatkan pemohonnya tetap saja nggak mengindahkan, bisa saja kemungkinan seperti itu, makanya kita audit di Oke. situ ya. Oke, baik. Ini pemirsa Batu TV yang ada di rumah yang mau bertanya-tanya boleh aja langsung menghubungi di line telepon kami di 0822 2843 8492 atau bisa di @kejari batu atau bisa di @batu TV pemirsa ya. Ini sudah ada yang bertanya, ini bertanya ke Mbak-mbak cantik di sebelah saya juga. Oke. Ini pertanyaan dari siapa ini? Dari apa ini? Koordinator TO siapa ini ya? Selamat pagi Ibu. Mau bertanya apakah boleh pribadi meminta pelayanan pendapat hukum kepada JPN? Terima kasih. Yuk. Kalau pendapat hukum tidak bisa, tapi kalau pelayanan hukum seperti konsultasi itu boleh. Boleh Ibu, Bapak. Kalau misalnya Bapak sama Ibu ada pertanyaan seputar hukum, monggo bisa datang ke kantor kami langsung, nanti langsung kami yang menjawab. Secara langsung, bisa maupun tulisan, Ada posnya Mbak di sebelah kiri. Tapi kalau pendapat hukum dalam bentuk LO tidak bisa. Dalam bentuk LO berarti tidak bisa Ibu Bapak ya. Oke. Kalau misalnya tadi kan langsung ke sini bisa ya? Bisa, monggo. Langsung ke Kejari Batu aja di alamat di mana alamatnya ini? Di Jalan Sultan Agung. Jalan Enggak Sultan satu kali 24 jam ya. Oh, Jam sesuai kerja. dengan jam kerja, Jam jam kerja. kantor ya, mulai jam 8 sampai jam 4. 4. Jam 8 sampai jam 4 sore, hari Senin sampai hari Jumat pemirsa ya. Udah jelas ya Ibu Korlin CO ini ya. Oke, selanjutnya ada Tansi Iyo, perbedaan pemohonan dan gugatan dalam perkara penegakan hukum itu apa ya Bu? Oh iya. Ayo, Bu Hidayah, Kan monggo saya dijawab. jawab ya. Mungkin tadi udah ini nyimak berarti tadi ini Iya. pengertian penegakan hukum yang saya jelaskan pertama Betul. kali. Jadi kan tindakan kita bisa mengajukan permohonan, bisa juga gugatan. Nah, permohonan itu dilakukan ketika ini bukan masalah sengketa seperti pembatalan perkawinan, makanya namanya permohonan. Nanti bentuknya keluarnya itu surat penetapan dari hakim. Sedangkan kalau gugatan itu adanya suatu sengketa, makanya kita ajukan gugatan di situ, baik sengketa PMH atau perbuatan Iya. melawan hukum maupun wan prestasi, itu sengketa, namanya gugatan. Nanti produknya namanya putusan. Produknya nanti namanya putusan begitu Ya, ya. putusan dari Oh. pengadilan. Putusan dari pengadilan untuk yang produknya begitu ya Ibu Tansi Iyo. Ini saya apa cowok ya saya manggilnya ya? Bapak atau Ibu ya pokoknya ya, Bapak atau Ibu Tansi. Udah cukup jelas ya penjelasan dari Ibu Jaksa tadi ya, dari Ibu Hidayah ini ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Yuniar Adi Aryani. Selamat pagi kakak cantik JPN. Maunya dipanggil kakak ya. Oke, selamat pagi Kak Cantik JPN, mau tanya boleh gak sih? Nah, boleh dong. Nah, kalau kita minta pendapat hukum lebih dari 1 kali, tapi dengan tema yang sama, itu gimana? Kalau temanya sama tidak bisa. Karena kalau kita sudah mengeluarkan pendapat hukum dalam bentuk LO tidak bisa 2 kali. Berarti hanya berlaku 1 kali aja, begitu ya. Udah dijawab ya ini ya sama Ibu Jaksa cantik ini ya, Bu Yuniar Adi Aryani ini ya, udah cukup jelas. Mungkin buat pemirsa Batu TV yang di rumah mau bertanya-tanya kembali boleh di 0822 2843 8492 pemirsa ya. Nah, ini ada yang bertanya lagi ini di akunnya Batu TV ya. Saya mau ini ya bacakan ini. Nah, ini pertanyaan sama ya. Oh, bukan ini ya. Selamat pagi Ibu, mau bertanya apakah boleh LO dimintakan lebih dari 1 kali? Ini tadi udah ya? Iya. Sudah ya, udah dijawab tadi ini ya. Ini dari Jele Fatemire. Berarti tidak boleh, hanya cukup 1 kali saja ya. Untuk perkara yang sama. Sudah jelas apa belas? Cukup jelas ya. Oke, saya mau lanjut lagi bertanya ke Ibu Hidayah. Sekarang ini yang belum tadi tentang pertimbangan hukum ya, udah ya? Sudah kan komplit Udah 3 dong. tadi. 3, 1, 2, 3 udah. Sekarang yang keempat ada pelayanan hukum. Pelayanan hukum, apa itu?
Untuk pelayanan kami, yaitu tadi kalau misalnya Bapak sama Ibu ada permasalahan hukum, Bapak sama Ibu monggo ke kantor kami di Kejari Batu di Jalan Sultan Agung. Kami bukan 1 kali 24 jam, 1 kali 8 jam siap untuk menjawab apabila ada permasalahan Bapak dan Ibu di sekitar hukum aja ya Bu, jangan permasalahan rumah tangga dibawa ke sini, kita bingung juga jawabnya. Tapi banyak juga sih Mbak kayak gitu kan, kita masalah kayak itu tadi perkawinan, akhirnya jatuhnya bisa ke produk hukum juga sih. Produk hukum ya, yang soal perkawinan tadi itu ya. Oke. Biasanya kalau untuk yang penegakan, untuk yang pelayanan hukum yang selama ini udah terjadi di Kejari Batu ini apa? Banyak sih. Ada yang tanya masalah gugatan atau wali juga bisa, gugatan cerai itu juga kadang ditayangkan ke kita Mbak. Gitu. Terus apa sih? Gonogini kebanyakan, gonogini terus wali anak gitu. Kita ada juga ini namanya JEKO, jaksa kontak online, seumpama ada jaksa kontak online. Oh, bukan JEKO ya. Biar gampang dari kita singkat jaksa online atau kontak JEKO. online. Apa itu, Mbak Kori? Jadi seumpamanya ada Bapak Ibu punya pertanyaan, aduh saya mau tanya tapi saya nggak sempat ke Kejari Batu, bisa telepon kami, boleh saya kasih tahu nomornya di 085 815 739 141. Bapak Ibu bisa chat, bisa telepon, insya Allah akan kami jawab. Seperti itu. Jaksa kontak online. Atau JKO. Bukan JPU ya. Jaksa kontak online pemirsa ya di nomor 0858. Bukan donat ya Pak. Bukan ya, beda. Ini beda arti maksudnya ya. Di 0858 1573 9141. Ya, ini contohnya buat yang mau tanya apa ini misalnya? Itu tadi Mbak, pertanyaan saya mau cerai, saya punya anak sudah cerai, bisa nggak walinya ke saya? Kebanyakan seperti itu ya, masalah tanah gitu. Berarti bukan saya punya uang banyak mau buat apa ya? Bukan dia juga kalau ke sini. beda persoalan. Dan Novi ya Pak ya, nggak ada biaya sama sekali, gratis. Oke, free ya. Langsung aja ke kontaknya jaksa kontak. Apa tadi? Jaksa kontak online. Jaksa kontak online. Ojo lali pemirsa ya. Jadi ya, jaksa kontak online bisa Makan yang di Batu. Kalau mereka biasanya yang bertanya ini tanah atau gimana biasanya yang Kalau yang gonogini itu biasanya pernikahan Mbak. Oke. Gimana alurnya, teknisnya bagaimana. Terus kalau yang tanah itu biasa kayak, oh saya punya tanah tapi kok ini saya digugat sama saudara, sama gitu. sama saudara juga Ada yang seperti itu. Oke, di Batu gitu juga. Di Batu. Kamu ya sesama saudara. Sulit juga Mbak di sini. Oke, lumayan ya. Lumayan rumit segitu. Oke, berarti biasanya itu kan prosedurnya mereka menghubungi di jaksa kontak online. Itu mereka apa menyebutkan nama alamat dulu apa langsung ngasih permasalahannya? Biasanya WA dulu, kebanyakan WA dulu. Perkenalan dulu. Ya, boleh saya mau konsultasikan permasalahan saya seputar ini. Terus kalau misalnya kami harus butuh ngobrol secara langsung, kita minta telepon. Oke Pak, silakan telepon, kami terima seperti itu. Oke, udah berapa banyak ini yang ditangani dari jaksa kontak online ini? Setahunnya atau per bulannya Mbak? Per tahunnya mungkin lah. Oh, per tahun bisa 12. Sehari bisa 2 kali. Ini seperti ini ada di sana lagi ada konsultasi. Lagi ada jadi ya. Iya, Mbak Hidayah ya. Posnya kan di sini nih. Oke. Ada ya posnya pemirsa ya, langsung ke Kejari Batu aja di yang bagian konsultasi hukum ya. Oke, langsung masuk aja. Nggak usah ketuk pintu berarti. Permisi, daftar dulu ya. Dulu pemirsa ini di PTSP, kemudian baru bisa masuk yang di bagian konsultasi hukum. Kalau daftar ke PTSP biasanya bawa apa aja persyaratannya? Nggak ada Pak, cuma fotokopi KTP ya kalau diperlukan. Itu gratis, tanpa fee. Kalau saya takut-takut Bapak Ibu nanti harus gimana, datang aja. Kan kadang itu kan ada yang mereka kayak apa tuh takut tuh kan ya, masyarakat awam tuh. Tapi kalau sejauh ini ada ya yang langsung daftar ke PTSP itu. Banyak, alhamdulillah banyak. Oke, sampai selesai. Dan merasa terbantu sih, kebanyakan. Alhamdulillah berarti ya. Oke, tadi itu sudah yang di bagian pelayanan hukum sudah ya. Sekarang saya mau tanya tentang tindakan hukum lainnya. Nah, apa itu? Boleh Mbak Hidayah atau Mbak Kori? Boleh ya, Mbak Hidayah. Jadi
tindakan hukum lain ini tusi kita yang terakhir nih, nomor 5. Jadi ini layanan kita di luar yang 1, 2, 3, 4 tadi nih. Selain itu, jadi kita melakukan tindakan sebagai fasilitator, mediator, dan konsiliator. Itu dalam hal apa? Dalam hal antara pemerintah dan pemerintah ini ada sengketa, seperti itu Mbak. Fasilitator tuh yang kayak gimana biasanya? Kalau fasilitator ini JPN hanya sebatas memfasilitasi antara para pihak ini. Jadi kita tidak masuk masalahnya terlalu dalam, tapi kita memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan sengketa yang ada, seperti itu. Yang terjadi di Batu ini apa? Yang fasilitator yang sudah hukum lain diberikan? belum ada sementara ini. Karena kita nggak ada sih, pemerintah sama pemerintah belum ada. Kalau untuk yang mediator apa perbedaannya dengan? Kalau mediator ini kita lebih ke mendorong ini, para pihak ini kita dorong supaya terjadi musyawarah atau mencapai mufakat. Jadi ada perannya kita untuk mendorong supaya terjadi satu suara nih, mufakatnya seperti apa. Nah beda lagi kalau konsiliator, kita masuk ke situ, selain kita memfasilitasi, kita juga mendorong, lalu kita nanti memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan kayak gimana sih jalan penyelesaian yang terbaik untuk permasalahan tersebut gitu. Nanti didorong jatuh dong. Ya juga ya. Maksudnya Ya, kasihan nanti. Gimana? Yang mana? Jadi sebetulnya letak perbedaan dari mediator dengan konsiliator ini lebih ke apa? Ada ini tadi Mbak, opsi-opsi pilihan yang kita berikan. Nanti baiknya untuk masalah ini seperti ini, untuk masalah ini kita kasih jalan bagusnya seperti ini, seperti itu. Jadi nanti jadi pemohon kan nanti bisa milih dia, oh ya aku pilih yang inilah, kayaknya ini lebih cocok buat saya gitu. Sedangkan kalau mediator kan kita lebih mendorong aja tuh semuanya keinginan para pihak, kita hanya mendorong baiknya seperti apa, mendorong nanti para pihak sendiri yang merumuskan keinginan itu. Kita hanya membantu aja penengah supaya mencapai mufakat gitu. Berarti lebih ke meluruskan lagi begitu ya. Tapi kan ini tidak 100% keputusan dari JPN begitu maksudnya ya. Karena keputusan kita tidak mengikat. Kita nggak harus saran kita dipakai, itu nggak harus. Itu kita kembalikan lagi kepada pemohon. Kalau yang untuk konsiliator sama layanan semua sifatnya kita sama, mendorong juga. Sama. Sebetulnya dorong sampai jatuh. Kalau yang konsiliator itu tadi ada opsi solusi yang kita berikan di konsiliator. Lebih banyakkan mana sih solusi untuk yang opsi mediator dengan konsiliator, lebih banyakkan mana untuk opsi untuk yang di konsiliator dong. Di Lebih banyak konsiliator kita lebih detail ya. Peran kita di situ mulai dari awal sampai opsi-opsi lebih detail begitu. Di konsiliator Lebih ke pasif. Oke, berarti yang lebih sebagai penengah. wasit, wasitnya begitu ya. Berarti kalau yang di konsiliator untuk yang peran JPN lebih banyak besar gitu ya, lebih aktif begitu ya. Biasanya apa sih yang menjadi peran utamanya yang paling depan untuk yang di konsiliator pihak JPN ini? Maksudnya kan kita di sini intinya sebagai penengah semua sebenarnya. Cuma kan yang fasilitator kita hanya memfasilitasi, kita hanya mendengar. Kita menjadi fasilitator. Kalau yang mediator tadi kita di situ di tengah, nanti mereka sendiri nih yang bermusyawarah, tapi kita mendorong bagusnya gini, jadi supaya mereka bermufakat, seperti itu sih Mbak. Berapa lama sih biasanya kalau bisa mencapai sampai yang konsiliator selesai karena kan ini? kebetulan belum Itu ada yang ya. di perumahan Ayana itu. Tapi bukan pemerintah sih itu yang Berapa lama? kegiatannya itu. Makan waktu tahunan nggak? Nggak sampai ya. Tapi kebetulan kita juga belum pernah juga sih untuk menjalankan fungsi itu di Untuk yang Batu. konsiliator belum menemukan Belum, begitu ya. di Batu belum pernah. Mediator pun juga belum Belum menemukan. sama, ya. Berarti masih nol. Karena kebetulan belum terjadi sengketa antara pemerintah dengan pemerintah di sini. Oke, mungkin sempat dengar pengalaman-pengalaman di luar sana, mungkin yang di luar kota lain, pernah nggak sih ada yang sampai kejadian begitu? Di luar banyak Mbak, kalau di luar yang kayak gitu, di Mbak. pusat. Kebanyakan yang di pusat. Iya, kalau di daerah jarang terjadi. Nah, melihat yang di pusat ternyata juga banyak kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ini pihak dari Kejari Batu utamanya Mbak Idaya dengan Mbak Kori ini gimana sih tanggapannya melihat seperti itu? Kira-kira Belajar sih lebih tepatnya, karena belum ada di daerah ya terjadi, jadi kita belajar gimana kalau terjadi seperti itu. Di Kejagung sendiri kan suka memberikan diklat gitu Mbak. Ya, diklat. Karena untuk menjadi peran sebagai fasilitator media itu kan harus ada sertifikasinya sebenarnya. Tapi kalau di daerah itu nggak ada ya, apa boleh buat kita maksimalkan JPN yang ada. Iya, berarti lebih ke belajar begitu ya? Iya, belajar. Berarti itu harus ada sertifikasinya? Jadi harusnya.
Oke, luar biasa ya berarti. Ternyata juga masih nol di Batu ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah ternyata belum ada pemirsa ya. Berarti aman, nggak ada sengketa. Aman nih berarti ya ini. Oke, buat pemirsa Batu TV yang mau bertanya-tanya ke Mbak Kori dengan Mbak Hidayah, ini jaksa muda loh pemirsa ya. Yang mau bertanya-tanya boleh langsung menghubungi di line telepon kami pemirsa di 0822 2843 8492 atau bisa langsung di @kejari batu atau di @batu TV pemirsa ya. Oke, saya mau lanjut bertanya lagi ini tentang ini ya, wewenang jaksa pengacara ya. Wewenang jaksa pengacara negara dalam pengacara hukum gitu ya. Itu seperti apa maksudnya? Pengacara hukum gimana, Mbak? Ya, penegakan hukum. Sudah saya jelaskan yang tadi itu. Yang tadi itu sama tadi ya? Iya, oke. sama. Berarti begitu Ya, ya. memang JPN itu tugasnya 5 itu tadi. Tidak boleh lepas dari 5 itu tadi. Itu harus berurutan ya? Enggak juga, tergantung keperluannya aja. Kita kan keperluannya. Oke, baik pemirsa ya. Nah, pemirsa Batu TV yang ada di rumah, ini yang mau tanya-tanya lagi boleh sekali ya. Langsung menghubungi aja di line telepon kami pemirsa, boleh di 0822 2843 8492 atau di @kejaribatu, betul. Dan juga @batu TV pemirsa ya. Ini tidak terasa kita udah di penghujung acara. Berarti kita harus pamit dan undur diri, mbak-mbak sekalian. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa, boleh Mbak Hidayah dulu pesan dan kesannya ke pemirsa Batu TV. Monggo disampaikan. Pesan kesannya kita kan sudah kenalan nih, sudah agak lebih dekat kan. Jadi jangan lupa hubungi nomor tadi ya, jaksa kontak online yang Ya. sudah di-share sama Bu Kori. Jadi kalau ada permasalahan apapun jangan sungkan-sungkan, jangan ragu, datang aja ke Kejaksaan Negeri Batu. Boleh Nggak usah ya. takut lagi dengar kata jaksa itu, aduh pesannya kayak gimana. Enggak, kita di sini manis kok. Manis Senyum ya. kita manis-manis. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau ada permasalahan hukum, butuh konsultasi dengan kita, datang saja gratis. Gratis tanpa dipungut biaya Tanpa apapun dipungut ya. apapun. Tapi terlebih dahulu jangan lupa daftar dulu di Daftar TSP dulu. ya. Nanti baru bisa masuk di ruangan konsultasi hukum. Ya. Untuk nomor jaksa kontak online pemirsa bisa saya infokan ke pemirsa Batu TV di 0858 1573 9141. Dan akhirnya saya undur diri pemirsa. Terima kasih Mbak Hidayah. Terima kasih Mbak Kori. Saya doakan semoga sukses selalu untuk Mbak Hidayah dan juga Mbak Kori. Saya mohon pamit, terima kasih, salam Batu TV dan sampai jumpa.